Mari kita lanjutkan kembali kajian rutinitas bersama Habib Official atau yang lebih dikenal dengan KM2. Pada malam ini saya akan melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib yang menjelaskan tentang faslun fit tayammumi. Pada malam ini saya akan menjelaskan bab tayammum. Nah, dalam sebagian redaksi matan mendahulukan pasal ini daripada pasal sebelumnya. Nah, tayammum secara bahasa bermakna menyengaja dan secara syarak adalah mendatangkan debu suci mensucikan pada wajah dan kedua tangan sebagai pengganti dari wudhu, mandi atau membasuh anggota dengan syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syarat tayammum ada 5 perkara. Dalam sebagian redaksi mata menggunakan bahasa khamsu hisnain, 5 hal. Salah satunya adalah ada uzur sebab bepergian atau sakit. Yang kedua adalah masuk waktu sholat, maka tidak sah tayammum untuk sholat yang dilakukan sebelum masuk waktunya. Yang ketiga adalah mencari air setelah masuknya waktu sholat, baik diri sendiri atau orang lain yang telah ia beri izin. Maka ia harus mencari air di tempatnya dan teman-temannya. Jika ia sendirian, maka cukup melihat ke kanan kirinya dari keempat arah. Jika ia berada di dataran yang rata. Jika ia berada di tempat yang naik turun, maka harus berkeliling ke tempat yang terjangkau oleh pandangan matanya. Dan yang keempat adalah sulit menggunakan air. Dengan gambaran, jika menggunakan air, ia khawatir akan kehilangan nyawa atau fungsi anggota badan. Termasuk uzur adalah seandainya di dekatnya ada air. Namun jika mengambilnya ia khawatir pada dirinya dari binatang buas atau musuh, atau khawatir hartanya akan diambil oleh pencuri atau orang yang gosok. Dalam sebagian redaksi matan, tepat dalam syarat ini ditentukan tambahan setelah syarat sulit menggunakan air, yaitu membutuhkan air setelah berhasil mendapatkannya. Yang kelima adalah debu suci, maksudnya debu suci mensucikan dan tidak basah. Debu suci mencakup debu hasil gosok dan debu kuburan yang tidak digali. Dalam sebagian redaksi matan ditemukan tambahan di dalam syarat ini, yaitu debu yang memiliki gubar, sehingga jika debu tersebut tercampur oleh gamping atau pasir maka tidak diperbolehkan. Dan ini sesuai dengan pendapat Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab dan At-Tashbih. Akan tetapi di dalam kitab Ar-Radah dan Al-Fatawa beliau memperbolehkan hal itu, dan juga sah melakukan tayammum dengan pasir yang ada gubarnya, dengan ungkapan musannif debu mengecualikan selain debu seperti gamping dan ramukan genteng, dikecualikan dengan debu yang suci yaitu debu najis. Adapun debu mustakmal maka tidak syah digunakan tayammum. Nah, lanjut ke fardu tayammum. Nah, fardunya tayammum ada 4 perkara. Salah satunya adalah niat.
dalam sebagian redaksi matan menggunakan bahasa 4 pekerjaan, yaitu niat fardu. Jika orang yang melakukan tayamum niat fardu dan sunnah, maka dia diperkenankan melakukan keduanya. Atau niat fardu saja, maka di samping fardu tersebut ia juga diperkenankan melakukan ibadah sunnah dan sholat jenazah. Atau niat sunnah saja, maka ia tidak diperkenankan melakukan fardu besertaan dengan ibadah sunnah. Begitu juga seandainya ia niat sholat saja, dan wajib membarengkan niat tayamum dengan memindah debu pada wajah dan kedua tangan, dan melanggengkan niat hingga mengusap sebagian wajah. Seandainya dia hadas setelah memindah debu, maka tidak diperkenankan mengusap dengan debu tersebut. Akan tetapi harus memindah atau mengambil debu yang lain. Rukun yang kedua dan ketiga adalah mengusap wajah dan mengusap kedua tangan beserta kedua siku. Dalam sebagian redaksi matan menggunakan bahasa hingga kedua siku. Mengusap kedua bagian ini, wajah dan kedua tangan, maksudnya dengan 2 pukulan pada debu. Seandainya ia meletakkan tangannya kedua debu yang lembut, kemudian ada debu yang menempel pada tangannya tanpa memukulkan tangan, maka sudah dianggap cukup. Rukun yang keempat adalah tertib, maka wajib mendahulukan mengusap wajah sebelum mengusap kedua tangan, baik tayamum untuk hadas kecil ataupun hadas besar. Dan seandainya ia meninggalkan tertib, maka tayamumnya tidak sah. Nah, adapun mengambil debu untuk mengusap wajah dan kedua tangan, maka tidak disyaratkan harus tertib. Dan seandainya ia memukulkan tangan 1 kali ke debu dan mengusap wajahnya dengan tangan kanan dan mengusap tangan kanannya dengan tangan kirinya, maka hal itu diperkenankan. Nah, lanjut kesunahan tayamum. Nah, kesunahan tayamum ada 3 perkara dalam sebagian redaksi matan menggunakan bahasa 3 Hisham. Ya, 3 Hisham, yaitu membaca basmalah, mendahulukan bagian kanan dari kedua tangan sebelum bagian kiri dari keduanya, dan mendahulukan wajah bagian atas sebelum wajah bagian bawah. Dan muawwalah, maka maknanya telah dijelaskan dalam bab wudu. Masih ada beberapa kesunahan tayamum yang disebutkan dalam kitab yang diperluas keterangannya. Di antaranya adalah orang yang tayamum sunnah melepas cincinnya saat memukul debu pertama, sedangkan untuk pukulan yang kedua maka wajib melepas cincin, wajib. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Nah, lanjut ke hal-hal yang membatalkan tayamum. Nah, hal-hal yang membatalkan tayamum ada 3 perkara. Salah satunya adalah setiap perkara yang membatalkan wudhu, dan telah dijelaskan dalam bab sebab-sebab hadas, sehingga ketika seseorang dalam keadaan tayamum kemudian hadas, maka tayamumnya batal. Yang kedua adalah melihat air di selain waktu sholat. Dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa wujudnya air, sehingga barang siapa melakukan tayamum karena tidak ada air kemudian ia melihat atau menyangka ada air sebelum melakukan sholat, maka tayamumnya batal. Sehingga jika ia melihat air saat melakukan sholat, dan sholat yang dilakukan termasuk sholat yang tidak gugur kewajibannya dengan tayamum, tetap wajib qada, seperti sholatnya orang mukim bepergian, orang mukim, maka seketika itu sholatnya batal. Atau termasuk sholat yang sudah gugur kewajibannya dengan tayamum, seperti sholatnya seseorang musafir perjalanan. Yang dimaksud dengan orang mukim itu orang yang tidak bepergian, sebaliknya itu dengan musafir. Kalau musafir itu yang bepergian, kalau yang mukim menetapkan di rumah, itu maksudnya. Maka
Ini yang dimaksud seperti sholatnya seorang musafir, maka sholatnya tidak batal, baik sholat fardu ataupun sunnah. Jika seseorang melakukan tayamum karena sakit atau sesamanya, kemudian ia melihat air, maka melihat air tidaklah berpengaruh apa-apa, bahkan tayamumnya tetap sah. Yang ketiga adalah murtad. Murtad adalah memutus Islam. Sahibul Jaber, orang yang memakai perban ketika secara syarak tercegah untuk menggunakan air pada anggota badan, maka jika pada anggota tersebut tidak terdapat penutup, maka bagi dia wajib melakukan tayamum dan membasuh anggota yang sehat, dan tidak ada kewajiban tertib antara keduanya, tayamum dan membasuh yang sehat bagi orang yang junub. Adapun orang yang hadas kecil, maka dia boleh melakukan tayamum ketika sudah waktunya membasuh anggota yang sakit. Jika ada penghalang atau satir pada anggota yang sakit, maka hukumnya dijelaskan di dalam perkataan musannif di bawah ini. Orang yang memakai perban maksudnya. Jabair adalah bentuk kalimat jamaknya lafaz jabirah, yaitu kayu atau bambu yang dipasang dan diikatkan pada anggota yang luka atau retak agar supaya bersatu kembali atau sembuh. Maka ia wajib mengusap perbannya dengan air jika tidak memungkinkan untuk melepasnya, karena khawatir terjadi bahaya yang telah dijelaskan di depan. Dan orang yang memakai perban harus melakukan tayamum di wajah dan kedua tangan seperti orang yang telah dijelaskan. Ia harus melakukan sholat dan tidak wajib mengulangi ketika sudah sembuh. Jika ia memasang perbannya dalam keadaan suci dan diletakkan pada selain anggota tayamum. Jika tidak demikian, maka ia wajib mengulangi sholatnya ketika sudah sembuh. Dan ini adalah pendapat yang disampaikan Imam An-Nawawi di dalam kitab Ar-Rawdah. Akan tetapi dalam kitab Al-Majmu' beliau berpendapat bahwa sesungguhnya kemutlakan yang disampaikan jumhur mayoritas ulama menetapkan bahwa tidak ada perbedaan. Maksudnya antara posisi perban yang berada pada anggota tayamum dan selainnya. Perban disyaratkan harus tidak menutup anggota yang sehat, kecuali anggota sehat yang memang harus ketutup guna memperkuat perban tersebut. Nah, lushuk yang boleh dilakukan dengan tayamum. Yang pertama lushuk, isyabah, yang kedua isyabah, yang ketiga murham, dan sesamanya yang terdapat pada luka hukumnya sama dengan jabirah. Yang boleh dilakukan dengan tayamum, seseorang harus melakukan tayamum setiap hendak melakukan satu ibadah fardu dan ibadah nazar, sehingga ia tidak diperkenankan melakukan dua sholat fardu, dua tawaf, sholat dan tawaf, sholat Jumat dan khutbahnya hanya dengan satu kali tayamum. Ketika seorang wanita melakukan tayamum guna melayani sang suami, maka bagi dia diperkenankan melakukan pelayanan berulang kali dan melakukan sholat dengan tayamum tersebut. Perkataan musannif, dengan satu tayamum seseorang diperkenankan melakukan ibadah-ibadah sunnah yang dikehendaki, tidak tercantum dalam sebagian redaksi mata. Nah, itu saja pada malam ini yang kita bahas di bab
tayamum. Lanjut ke bab najis menuju video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.